Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Hernandez dari Prodi Manajemen kelas MJ606 dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi pola komunikasi di kantor tempat saya bekerja, yaitu di KPPN Pekanbaru. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, profil singkat perusahaan, kedua, struktur organisasi, ketiga, gambaran pola komunikasi, keempat, hasil analisa berdasarkan teori communication business, yang kelima, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, yang keenam, lampiran. Nah, kita masuk yang pertama, profil singkat perusahaan. Jadi, KPPN Pekanbaru atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru merupakan organisasi pemerintahan sektor publik dan merupakan instansi vertikal ya atau kantor perwakilan di daerah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, KPPN mempunyai peran yaitu sebagai kuasa bendahara umum negara atau BUN di daerah yang melaksanakan penyaluran APBN, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pembinaan kepada satuan kerja mitranya. Nah, sebagai organisasi sektor publik, KPPN Pekanbaru ini dituntut untuk bisa menerapkan komunikasi yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, mengingat kompleksitas dari tugas yang melibatkan berbagai stakeholders menjadikan komunikasi organisasi ini sebagai faktor strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, KPPN Pekanbaru ini melayani berbagai stakeholders ya seperti kementerian lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan stakeholder lainnya yang kaitannya dengan fungsi perbendaharaan negara. Nah, dengan demikian, keberhasilan organisasi ini sangat dipengaruhi salah satunya oleh kualitas komunikasi internal maupun eksternal yang dilakukan secara konsisten dan profesional. Nah, sebagai informasi, alamat KPPN Pekanbaru yaitu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 249, kemudian kontak yang bisa dihubungi ada nomor telepon maupun faksimiles, serta juga bisa mengunjungi websitenya di djpb.kemenq.go.id/kppn/Pekanbaru dan juga bisa mengunjungi Instagram ya akun sosial media resminya yaitu @kppn Pekanbaru yang mana di sana sering di-share ya bagaimana tugas pekerjaan rutinitas dari KPPN Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur organisasi. Secara garis besar, struktur organisasi KPPN Pekanbaru terdiri dari yang pertama dipimpin oleh seorang kepala KPPN, kemudian membawahi kepala subbagian umum, kepala seksi pencairan dana dan manajemen satker, kepala seksi bank, kepala seksi verifikasi dan akuntansi, serta terdapat kelompok jabatan fungsional. Nah, karakteristik struktur organisasi ini kan bersifat fungsional dengan pembagian tugasnya yang sudah jelas ya, sehingga butuh koordinasi dan komunikasi lintas unit yang intensif. Nah, dari struktur tersebut memungkinkan adanya komunikasi vertikal maupun horizontal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Nah, kalau kita melihat seperti ini adalah bagian struktur organisasi di KPPN Pekanbaru, dipimpin oleh seorang kepala KPPN, membawahi ada kepala subbagian umum dan ada jabatan fungsional PKAPBN, kemudian ada berbagai seksi ya di KPPN yang dipimpin oleh kepala seksi PD, ada kepala seksi bank, ada kepala seksi MSKI dan kepala seksi Vera, serta ada jabatan fungsional lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti untuk melihat bagaimana sih gambaran pola komunikasi yang diterapkan di KPPN Pekanbaru. Ada berbagai pola ya, mulai dari yang pertama komunikasi vertikal, itu komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Kemudian ada komunikasi horizontal, itu yang setara ya, misalnya antar pegawai atau antar unit yang punya kedudukan yang setara. Selanjutnya ada komunikasi formal. Tentunya itu dilakukan melalui saluran resmi seperti surat dinas, nota dinas, email kedinasan, rapat koordinasi, dan sebagainya. Selain yang formal, tentu juga ada yang informal seperti melalui diskusi antar pegawai, ada grup WhatsApp internal, konsultasi non-formal, dan sebagainya. Nah, selain dari komunikasi internal juga ada komunikasi eksternal. Tentunya yang dilakukan dengan mitra kerjanya tadi ya, seperti komunikasi dengan satuan kerja Kementerian Lembaga, kemudian komunikasi dengan Pemda,
perbankan, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Nah, bentuk komunikasi eksternalnya antara lain seperti adanya konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, media sosial, dan layanan helpdesk. Nah, selanjutnya, bagaimana sih analisis teori business communication yang diterapkan di KPPN Pekanbaru? Nah, mulai ada banyak ya, mulai dari yang pertama itu ada analisis berdasarkan model Shannon and Weaver. Itu membagi komunikasi terdiri dari ada pengirim, sender, ada pesan, ada media, penerima, feedback, dan noise. Nah, berdasarkan observasi, KPPN Pekanbaru telah memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi gangguan komunikasi dan meningkatkan kecepatan penyampaian informasi. Selanjutnya, ada analisis nih menurut organisasi communication flow. Ada downward communication, upward communication, dan horizontal. Kalau downward itu komunikasi antara maksudnya dari atasan kepada bawahan. Kalau upward itu dari bawahan kepada atasan. Sedangkan horizontal itu yang setara, punya kedudukan yang sama, misal komunikasi antar unit kerja. Yang ketiga itu ada analisis berdasarkan media atau richness theory. Ada low richness, ada high richness. Kalau yang low itu digunakan untuk informasi rutin seperti email, surat dinas, dashboard, dan sebagainya. Sedangkan high richness itu yang lebih kompleks seperti rapat tatap muka, video conference, coaching, maupun FGD. Nah, KPPN Pekanbaru telah menerapkan penggunaan media komunikasi yang relatif tepat sesuai dengan karakteristik karakteristik pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada analisis berdasarkan teori Seven's Communication. Ada kejelasan, keringkasan, kelengkapan, ketepatan, konkret, kesantunan, sampai mempertimbangkan penerima. Nah, selanjutnya ada analisis komunikasi internal, mempunyai fungsi seperti meningkatkan koordinasi, meningkatkan keterlibatan pegawai, menumbuhkan budaya organisasi, dan mengurangi kesalahan kerja. Yang keenam, ada analisis komunikasi eksternal, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, bentuknya seperti sosialisasi, BIMTEK, konsultasi, helpdesk, media sosial, dan forum stakeholders. Selanjutnya ada analisis SWOT nih, komunikasi organisasi, meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan traits. Kekuatannya apa? Seperti sistem komunikasi formal yang jelas. Kelemahannya apa? Informasinya sangat padat ya, sangat banyak dan kompleks. Lalu peluangnya apa? Opportunity-nya. Jadi pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas. Ancamannya apa? Yaitu tadi perubahan regulasi yang sangat dinamis, yang sangat cepat. Lalu selanjutnya, apa saja sih hambatan-hambatan komunikasi yang ada seperti semantic barriers, itu perbedaan pemahaman istilah ya, teknis dengan regulasi, ada organizational barriers, yaitu proses birokrasi yang melibatkan beberapa level, technological barriers, gangguan aplikasi, information overload, artinya banyak informasi yang harus dipahami. Lalu bagaimana memitigasi, strategi mitigasi apa yang bisa diterapkan? Yang pertama, sosialisasi, knowledge sharing, FAQ, forum konsultasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kesembilan, apa sih dampak komunikasi terhadap kinerja organisasi? Jadi, komunikasi yang efektif bisa memberikan dampak positif terhadap ketepatan pengelolaan PBN, kualitas layanan publik, kecepatan penyelesaian masalah, pengurangan kesalahan administrasi, kepuasan stakeholder, dan pencapaian indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tapi juga instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil observasi dan analisis teori komunikasi, KPPN telah menerapkan sistem komunikasi organisasi yang relatif efektif dan pola komunikasi vertikal, horizontal, formal, dan sebagainya sudah berjalan secara terintegrasi serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Nah, kemudian penerapan teori-teori business communication juga di KPPN berperan penting ya dalam meningkatkan koordinasi, efektivitas kerja, kualitas layanan, dan pencapaian tujuan. Jadi, secara keseluruhan, komunikasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan KPPN dalam menjalankan fungsi perbendaharaan negara dan memberikan pelayanan kepada stakeholders. Nah, dari hal ini, apa yang bisa kita berikan ruang perbaikan atau saran seperti mengembangkan dashboard komunikasi yang interaktif, meningkatkan kompetensi komunikasi, memperkuat budaya knowledge sharing, menyederhanakan penyampaian regulasi, dan seterusnya. Saran-saran ini sebagai ruang untuk meningkatkan komunikasi di PPN.
Lalu, sebagai informasi nih, ini adalah bentuk dari gedung kantor KPPN Pekanbaru. Kemudian ini adalah foto rapat koordinasi ya, rapat internal per seksi setiap bulannya. Kemudian ini adalah foto ruang layanan ya, tempat para CSO melayani stakeholders-nya. Kemudian foto yang keempat ini adalah mengundang pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK. Kemudian yang kelima ini adalah foto briefing ya, pegawai yang dilakukan setiap minggunya. Kemudian ini adalah foto wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di KPPN Pekanbaru. Nah, berdasarkan apa yang sudah jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana analisis pola komunikasi yang diterapkan di kantor KPPN Pekanbaru. Sekian saja dari saya presentasinya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.